Konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Bung Masinton Pasaribu ini aneh. Dia baru aja mengajukan usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi terkaitan keputusan MK pada 16 Oktober 2023. Bung Masinton kayaknya marah sekali bahwa berkat keputusan MK itu, akhirnya Gibran bisa maju sebagai cawapres Prabowo. Di sidang DPR, dia menyebut keputusan MK itu sebagai tragedi konstitusi, tirani konstitusi, ancaman terhadap konstitusi. Ujung-ujungnya dia mengajak teman-teman di DPR menjalankan hak angket terhadap keputusan MK itu. Saya bilang aneh karena Bung Masinton ini seperti nggak belajar dulu soal hak angket. Baca aja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Hak angket itu merupakan hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan. Jadi yang bisa digugat dengan hak angket DPR adalah kebijakan pemerintah. Nah, keputusan MK itu bukan kebijakan pemerintah. MK itu bukan lembaga eksekutif. Menganggap hak angket itu bisa digunakan terhadap keputusan MK merupakan kesalahan yang sangat elementer. Kok bisa-bisanya seorang anggota DPR nggak paham wewenang yang dimilikinya? Saya ngerti Bung Masinton marah karena Gibran bisa diangkat jadi cawapres. Tapi janganlah kemarahan itu membuatnya menjadi kalap. Kalau gini kan jadinya mempermalukan diri sendiri. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, menyebut 9 hakim MK berpotensi melanggar kode etik. Alasannya karena mereka membiarkan Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara yang diduga berkaitan dengan kepentingan salah satu anggota keluarga hakim. Jimli menjelaskan, 6 hakim MK yang sudah diperiksa memiliki pendapat berbeda terkait permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada MK-MK. Apabila hakim MK terbukti melanggar kode etik, Jimli mengatakan, maka MK-MK bisa membatalkan putusan perkara nomor 90 PUU nomor 21 2023 terkait perubahan syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Berarti sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 7 di rapat permusyawaratan hakim oleh majelis berbeda. Namun demikian ia menegaskan bahwa MK-MK baru akan mengeluarkan putusan terkait pelanggaran kode etik setelah memeriksa pelapor dan isi laporannya dan memeriksa semua hakim konstitusi. Yang akan menjadi bagian dari MK-MK ini adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saya kira kita tidak meragukan lagi berkaitan dengan kredibilitas beliau, ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Bintan Saragi. Beliau dulu adalah dari Dewan Etik MK, karena kelembagaannya sekarang bukan lagi Dewan Etik tapi MK-MK, jadi memungkinkan beliau untuk kemudian masuk ke MK-MK. Kemudian yang ketiga itu adalah Yang Mulia Dr. Wahid Udin Adams. Jadi kami sesuaikan dengan ketentuan pasal 27A Undang-Undang MK bahwa keanggotaan itu yaitu dari unsur tokoh masyarakat. Namanya status sementara MK-MK ini ya ad hoc untuk mengatasi kasus yang terjadi sebagai akibat putusan MK berkaitan dengan syarat capres, ya, yang sangat kontroversial. Nah, ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, baru kali ini, gitu loh, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, ya, sekarang ini masyarakat politik itu terpecah 5.
kubu sini, kubu tengah, dan kubu antara pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education bagus sekali ini. Civic education bagus sekali. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. MK semua dengan segala macam ya emosinya. Nah, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukurin, bagus ini. Dan yang membuat sejarah itu ya saudara-saudara ini yang melapor ini. Gitu loh. Jadi saya ucapkan selamat datang di sini, dan ya mari kita ya kan syukuri. Jadi maksudnya dengan semangat bersyukur begitu, ya jangan marah-marah juga di sini. Ya biasa aja kita adu ide aja gitu loh. Sekarang ini akal sehat tuh sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka Majelis Kehormatan MK ini harus kita manfaatkan. MK telah memeriksa 6 hakim yang terdiri atas Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. MK akan kembali memeriksa 3 hakim konstitusi lainnya. Mereka yakni Daniel Yusmik, Guntur Hamzah, dan Wahidudin. Sebelumnya, Jimli mengatakan terdapat 10 poin permasalahan yang ditemukan MK terkait MK berdasarkan laporan masyarakat. Dengan persoalan pembiaran, total terdapat 11 poin persoalan terkait MK yang telah dilaporkan oleh masyarakat kepada MK. Sementara itu, dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan pemohon bernama Almas Saki Biru tersebut tidak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Adapun dokumen tersebut didapat PPHI langsung dari situs resmi MK dan dipaparkan di dalam persidangan. Oleh sebab itu, masyarakat berharap agar MK dapat memeriksa dokumen tersebut. MK sebagai role model yang sangat disiplin dalam berbagai konteks termasuk kedisiplinan. Selain itu, MK mengatakan sudah mengantongi bukti rekaman CCTV soal dugaan kejanggalan pendaftaran gugatan batas usia calon presiden calon wakil presiden. Jimli Asidiki mengatakan bukti rekaman CCTV itu berkaitan dengan proses penarikan permohonan dan permohonan yang diajukan kembali oleh pemohon Almas Saki Biru. CCTV berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi. Kita periksa salahnya di mana, belum tentu salah juga. Jimli mengatakan MK juga akan memeriksa panitera yang menangani perkara tersebut soal batas usia capres-cawapres. Pemeriksaan itu terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi.